Kalau terlambat gimana Pak? Kecilnya dia tidak sempat untuk menanamkan. Bagaimana nih Bu Wina untuk mencegah remaja mengikuti nilai duniawi seperti LGBT tadi? One, two, three, Battle Royale. Wah, perjumpaan kita sebelumnya begitu seru ya. Makanya kita akan lanjutkan ke sesi yang kedua. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu para pendengar sekalian. Senang sekali saya MJ dan juga saya Sevia. Ya, kita masih akan berbincang-bincang mengenai iman. Nah, kali ini masih dengan narasumber kita, ada Pendeta Roni dan juga ada Evangelis Wina. Pendeta Roni ini aktif di pelayanan di Departemen Anak dan juga Parenting. Sedangkan Evangelis Wina, beliau aktif di pelayanan remaja. Wah, jadi pas ya. Ya, jadi dari banget. sisi anak-anak, parenting dan juga dari remaja. Oke, baiklah kita akan memulai podcast kita hari ini dengan pertanyaan pembuka seperti biasa. Seperti biasa ya? Iya, kayak biasa ya. Oke, berdasarkan, ini agak berat nih ya. Oh. Jadi agak serius ya. Berdasarkan Ibrani 11 ayat 1, dikatakan bahwa iman itu adalah bukti dari apa yang tidak kita lihat. Nah, saya mau tanyain ini siapa aja boleh jawab atau dua-duanya juga boleh jawab ya. Bagaimana sih kita bisa membuktikan iman melalui sesuatu yang tidak kita lihat? Nah, gimana nih? Siapa? Bebas. Atau mau sulit lagi boleh. Kayak pertanyaan kuis ya. Membuktikan iman lewat apa yang kita tidak lihat. Iya, betul. Ya, kalau ngomong iman itu kan itu memang sesuatu belum terjadi makanya beriman. Iya. Gitu. Kalau udah terjadi mah aman. Aman ya, ya benar ya. Terjadi. Iya juga. Kalau Benar beriman juga. kan memang kita belum tahu sesuatu yang terjadi apa ke depan toh. Tapi Tuhan tuh tahu. Nah, kita perlu iman tuh bersama dengan Tuhan meyakini gitu ya. Sesuatu ke depan yang kita harapkan. Misalnya kayak Nuh kan dia disuruh buat bahtera ya, belum terjadi gitu, tapi dia mau taat gitu. Sama juga dengan Abraham pergi gitu ya. Apa yang dia tahu ke depan kan dia belum tahu gitu, tapi dia jalani gitu. Nanti hasilnya kita bisa lihat nanti, tapi ya Nanti, betul. makanya waktu nanti itu diperlukan iman gitu. Ya. Iman percaya bahwa Tuhan tuh menjanjikan hal itu. Iya. Oke. Ini Pak, tadi kan Bapak bilang nih bahwa orang itu harus percaya bahwa Tuhan sudah menjanjikan itu kan. Memangnya orang beriman itu nggak bisa stres Pak? Kan dia katanya tadi percaya dengan Tuhan pasti kasih yang terbaik untuk dia dan sebagainya. Nah, kalau ngomong itu memang tergantung relasi dia dengan Tuhan toh. Iya, betul. Relasi dia dengan Tuhan. Iya. Cuma bilang saya percaya, tapi kan tantangan tuh banyak. Misalnya gini, Nuh apakah waktu dia buat bahtera itu nggak ada yang menertawakan dia? Oh iya, betul. Nah, jadi kan kalau dalam perjalanan kita orang percaya banyak itu tantangan demi tantangan yang kita hadapi untuk menggoyahkan iman kita. Dan iblis memang pakai cara itu kan untuk menggoyahkan gitu. Iya. Nah, jadi bisa stres nggak gitu ya? Gitu ya. Nah, itu. Dia, saya pikir sih memang bergantung sekali sih pada relasi dia dengan Tuhan gitu. Untuk menghadapinya. Iya. Jadi kalau Tekanan orang yang, pasti ada. kalau orang yang punya relasi baik dengan Tuhan, apakah pasti tidak stres? Ataukah dia stres tapi dia buat stresnya itu untuk sesuatu yang lebih baik atau gimana tuh Pak? Ya mungkin lebih bijaksana dia yang melihat cara pandang dia gitu loh. Ya kalau saya sih melihat hal seperti itu. Memang kita juga di pelayanan ini menjumpai orang-orang yang ke gereja juga banyak mengalami stres, tekanan, tapi dilihat kenapa sih dia bisa seperti itu gitu ya. Dan rata-rata protes sama Tuhan, nggak bisa terima kenyataan. Iya. Gitu. Jadi level stresnya itu juga kan beragam ya. Beragam ya, berbeda-beda. Ya orang yang dekat sama Tuhan seharusnya punya hikmat bijaksana lebih lagi untuk mengolah stresnya. Betul. Iya. Kan Nuh juga dia dibilang dekat dengan Tuhan, bergaul. Dekat dengan Tuhan.
Oke, menarik sekali ya. Jadi Iya. yang penting itu bagaimana cara kita mengelolanya ya. Mungkin Mengelolanya. stres itu pasti akan ada terus ya Iya. kepada kita. Tekanan ada. Tekanan akan ada terus. Namanya Nah, juga hidup ya kan? Oke, Pasti ada kita stres. kembali nih, mumpung Pak Roni ini banyak berkecimpung di dunia anak nih Pak. Nah, ini saya ingin bertanya tentang parenting. Karena kan parenting itu penting ya Pak ya. Bagaimana sih orang tua bisa mempersiapkan anak untuk mampu menghadapi dilema? Dilemanya apa? Begini Pak, kan kita tahu bahwa nilai-nilai Kristiani dengan nilai-nilai duniawi itu banyak yang berbeda Pak. Ya. Sedangkan anak ini kan melihat ya yang sisi dunianya. Mereka juga melihat sisi Kristianinya. Lalu gimana kita sebagai orang tua mempersiapkan anak yang menghadapi dilema ini Pak? Ya, memang orang tua itu mengarahkan anak untuk melihat kenyataan hidup tuh memang seperti itu. Ya, ada apa namanya, ada yang baik, ada yang nggak baik gitu kan. Nah, bagaimana orang tua mempersiapkannya sih? Kalau di dalam kita parenting ya, kita dari kecil tuh sudah menanamkan nilai-nilai kebenaran yang kita sebut dengan gudang moral anak. Gitu. Oke. Gudang moral anak tentu yang sesuai dengan nilai kebenaran ya. Gitu. Nah, nanti jadi diibaratkan seperti anak-anak tuh punya rak-rak seperti di supermarket. Iya. Jadi kalau kita mau ke rak ini, oh ini rak makanan ringan, udah Iya. tahu gitu ya. Nah, jadi kalau kita dari kecil nih ya, ceritanya kan ini buat anak-anak ya. Kita sudah tanamkan nilai-nilai kebenaran. Secara apa namanya, pertumbuhan dia tahu bahwa sesuatu itu tidak sesuai dengan firman Tuhan gitu. Mencuri gitu ya. Iya. Dia udah tahu ini, orang tuanya udah tanamkan bahwa itu tidak benar gitu, Iya. tidak tepat. Iya. Ya. Nah seperti itu. Tapi kalau orang Kristen bisa lebih lagi menanamkannya kan, mencuri itu kan tidak boleh, itu udah umum gitu. Iya, iya. Tapi kenapa kamu tidak mencuri gitu? Karena Tuhan tidak suka gitu, misalnya. Jadi itu kita bisa menanamkan. Jadi anak tuh sering kali kan kita bilang jangan gini, jangan gitu, Iya, jangan iya, gitu. iya. jangan. Iya. Sebenarnya kan akhirnya dilakukan. Oh jangan tuh dilakukan. Jangan nyontek. Tidak boleh, ya nyontek ya. Apa yang seharusnya dilakukan? Iya, Oh, jangan, jadi ya. kita kan tidak seperti itu gitu. Kenapa gitu? Alasannya apa? Alasan moralnya tuh apa? Nah itu dari kecil harus ditanamkan terus gitu. Kalau terlambat gimana Pak? Kecilnya dia tidak sempat untuk menanamkan. Dari kecil nggak pernah menanamkan. Iya. Terlambat. Terlambat betul. Kebablasan. Harus Berat ya Pak ya. harus ikut karakter. Iya, betul. Penilaian Betul, karakter ya. betul, betul. Nah, Bahwa iya. terlambat itu mencuri waktu untuk orang. Tapi itu berarti bisa disembuhkan ya Pak ya? Bukan disembuhkan ya, mungkin bisa dikembalikan ke track yang benar. Bisa, pasti bisa lah. Kalau orang di dalam Tuhan kan kita juga banyak kesalahan-kesalahan Iya. yang kalau roh Tuhan bekerja dalam kita kan ya bisa diubahkan kan. Yang mengubahkan kan bukan kita kan Betul. menanamkan kan. Berarti yang menumbuhkan kan Tuhan. Setuju sekali. Karena memang yang namanya nilai-nilai itu tadi, nilai-nilai Kristiani dengan nilai-nilai duniawi itu banyak sekali loh sekarang Iya. tuh yang berbeda, dan anak-anak tuh sering bingung mana yang harus kita ikutin, apakah yang nilai dunia atau yang nilai Kristiani yang mereka sudah dapat. Tapi jangan lupa orang tuanya juga harus kasih contoh. Iya sih, Oh betul. iya. Iya. Gitu. Jangan ngajarin gini tapi dia sendiri Begitu ya, lakukan. lakukan. Jadi bingung ya anaknya juga. Iya. Iya sih benar. Bingung mau ngikutin, katanya kata mama nggak boleh gini, tapi mama kayak gitu, ya kan? Ah udahlah. Ada anak-anak muda mulai lari dari iman mereka. Kan ada ya buku yang membahas itu. Karena mereka lihat papa mamanya di gereja tuh bahkan ada yang jadi majelis segala. Iya. Tapi tidak sesuai dengan buat apa? Buat Iya. apa? Waktu di rumah. Waktu di maupun rumah, dalam betul. Sehari-hari dia lihat cara-cara yang tepat gitu kan. Ya jadi buat apa dia jadi orang percaya gitu. Itu tadi kan dari sisi anak nih. Kalau dari sisi remaja mungkin. Nah, kalau dari sisi remaja nih, sekarang tuh lagi ada isu tentang LGBT. Nah iya itu. Apalagi di kalangan remaja ya itu ya. Iya, lagi LGBT tuh. Karena kalau lihat-lihat dari sosial media mungkin ya, ada yang kalau sekarang tuh kayaknya orang-orang nggak terlalu mau pusing sama isu itu ya. Karena kayak udah mulai ya udahlah nggak apa-apa gitu. Oh, udahlah keren juga dia gitu ya. Nah, tapi gimana nih Lause Wina? Lause, saya jadi mau nyanyi Mandarin nih. Ibu Wina. Oke. Bagaimana nih Ibu Wina untuk mencegah remaja mengikuti nilai duniawi seperti LGBT tadi?
kalau saya pelayanan di remaja ya sejauh ini itu ada semacam sindrom gitu ya, Oke. ibaratnya ya. Sindrom di mana mereka itu merasa diri mereka lebih keren waktu mereka anti mainstream. Waktu mereka ngikutin sesuatu yang baru nih, terbuka Iya. dengan sesuatu yang baru dan lain sebagainya, termasuk soal LGBT. Ada beberapa kasus memang yang dia mengakunya saya kayaknya ada kecenderungan ke arah LGBT, padahal itu adalah salah satu pelarian dia untuk mencari perhatian. Seperti itu. Nah sekarang kalau ngomongin bagaimana cara mencegah remaja dari LGBT, ini sebenarnya banyak irisannya ya. Dari mungkin bagaimana status mereka, mungkin ada yang memang merasa dirinya kayaknya saya kecenderungan deh gitu ya. Ada juga mungkin anak-anak remaja yang kayak menghargai aja tapi saya enggak kok LGBT dan lain sebagainya. Sekarang irisannya cukup banyak ya. Dan kalau kita udah bilang nggak boleh, itu mereka itu bisa menilai bahwa kita tuh wah nggak berkeprimanusiaan katanya gitu ya. Iya benar. Nah ini salah satu yang lumayan tricky sebetulnya untuk dibahas ya. Saya juga membahas ini dari pengalaman lah ya kayak gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah remaja dari LGBT? Yang pertama sekali perlu dan penting adalah role model ya. Role model pertama yang didapatkan oleh anak-anak remaja tentu dari anak-anak kehidupan mereka itu adalah orang tua tentunya kan. Bagaimana orang tua memiliki peranan yang jelas di dalam keluarga kayak gitu ya. Papahnya, mamahnya. Untuk waktu, untuk invest waktunya mereka, perhatiannya mereka dan lain sebagainya, saya rasa itu adalah kunci dasar dari identitas diri mereka. Yang kedua adalah komunitas mungkin ya, bisa dibilang ya, komunitas. Bagaimana kalau sekarang misalkan anak-anak remaja bertemu dengan salah satu temennya yang bilang, aduh kok aku tuh kayaknya kecenderungan gini deh, LGBT deh. Ya mungkin ya, jangan sampai ada kalimat seperti ini, oh iya nggak apa-apa aku terima kamu apa adanya. Itu secara bahaya ya, langsung itu mendukung Iya, ya. aduh, oke. Padahal kita nggak tahu alasan dibalik daripada kalimatnya dia demikian. Jadi komunitas yang sehat, teman-teman yang punya awareness tentang ini adalah dosa, sesuatu yang dibenci Tuhan. Kenapa? Karena kita harus ada kesadaran dan pemahaman yang jelas tentang konsep penciptaan manusia. Manusia diciptakan itu Adam and Eve ya, bukan Adam and Steve gitu kan. Betul. Kayak gitu ya. Jadi betul-betul pemahaman akan konsep ini di dalam komunitas itu penting. Dan komunitas yang terbentuk dengan pemahaman seperti ini ya tidak lain tidak bukan diperoleh dari mana? Dari komunitas yang sehat, sekolah Kristen yang sehat, gereja tentu yang sehat betul ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan ada teman yang sharing curhat seperti ini, itu harus lebih banyak waktu mungkin ya. Ditanya mungkin kenapa, lebih banyak bertanya, lebih banyak berdiskusi dengan dia, dan kembali menanamkan kesadaran bahwa itu adalah sesuatu yang dosa. Sesuatu yang tidak tepat daripada penciptaan Allah awal. Betul. Seperti itu. Dan itu salah. Seperti itu. Silakan Pak Ron, ini sudah siap-siap nih. Iya nih, udah siap-siap nih. Enggak, saya memang kenyataannya tuh beberapa anak remaja sempat curhat juga bahwa dia tuh senang sama laki-laki. Ini anak laki-laki. Saya senang. Memang kelihatan sih dari lagatnya. Kok udah agak-agak gitu. Mulai gitu. Akhirnya dia jujur juga bahwa dia memang lihat gitu loh di YouTube ya hubungan sesama jenis dia lihat itu. Tapi diselidiki lagi kembali, oh ternyata figur ayahnya nggak ada. Jadi mamanya itu kerja, gitu ya, dan dia nggak mendapatkan juga figur ayah. Nah memang banyak sekali sih kalau dilihat tuh kembali kepada peran orang tua yang nggak lengkap gitu. Jadi akhirnya bisa salah satunya ke sana ya. Mungkin pola asuh juga mempengaruhi nggak ya Pak? Kalau pola asuh orang tua, karena dia mungkin kalau yang ke anak perempuan nih,
terlalu dilatih harus kuat, nggak boleh nangis Salah misalnya. satu itu juga kan yang kalau yang ada di YouTube kan ada satu namanya Jonathan Tan ya kalau nggak salah ya. Kan dia di lingkungan cici-cici semua tuh. Terus cicinya aku punya teman-teman juga cewek-cewek semua main ke sana tuh, jadi dia akhirnya lebih milih jadi perempuan. Iya. Tapi saya pengen nambahin ya, jadi harus hati-hati ketika kita membahas ini, karena kenapa? Karena banyak remaja di luar sana yang playing victim, Iya. menjadikan pengalamannya itu menjadi senjata untuk membenarkan Pembenaran dirinya ya. untuk jatuh ke dalam dosa dosanya. Apapun itu alasannya, tidak ada dapat dibenarkan bahwa kamu punya alasan untuk jatuh dalam LGBT. Iya. Kita harus tegas di garis itu, seperti itu. Iya, betul. Kamu bisa menghadapinya bersama dengan Tuhan. Iya, Apapun betul. itu masa lalu kamu, trauma kamu dengan keluarga kamu bisa menghadapinya bersama dengan Tuhan. Jadi apa tugas kita? Bagaimana kita mencegah remaja jatuh dalam LGBT kembali? Mereka harus kenal Tuhan secara pribadi dalam hidupnya. Dan mereka harus percaya bahwa Tuhan itu percaya sama kamu. Maka dari itu kamu diselamatkan karena Dia percaya kamu bisa menjadi pribadi yang baik di hadapan. Betul. Seperti itu. Punya masa depan yang penuh pengharapan bersama Tuhan. Seperti itu sih. Tapi nih kira-kira ya, kalau seandainya dia sudah terlanjur gitu ya, ya saya ada kecenderungan ke arah LGBT tadi ya. Tapi ketika dalam masa pembimbingan, dia juga mungkin mau mengikuti ya pembimbingan dari gereja atau ada kakak rohani seperti itu ya. Nah, mungkin nggak terjadi ada pemberontakan. Dalam artian pemberontakan sini adalah berargumen gitu ya. Kayak jadi dia masih udahlah nggak mau gitu, nggak mau dituntun atau seperti apa. Mungkin nggak, atau bagaimana, dan juga bagaimana cara menghadapinya. Sebagian besar remaja justru pasti berontak ya. Berontak dalam artian itu berargumen. Yang Pak Roni udah punya anak remaja. Sebagian besar anak-anak remaja itu jago dan mendahulukan argumen. Seperti itu. Iya. Tapi sebetulnya kalau untuk berontak, mereka juga tahu itu salah. Yang mana yang salah, yang benar itu tahu. Tapi mereka tuh pengen berargumen, nggak tahu ya. Ini salah satu. Kayak seneng banget ya. Iya, salah satu hal yang menjadi mungkin membuat mereka hidup ya dengan berargumen. Mereka ingin didengar, mereka ingin berpendapat, dan bagaimana melihat bagaimana penilaian orang lain tentang argumennya. Lebih ke situ sih sebetulnya ya anak remaja. Nah, bagaimana pada kenyataannya tuh nggak terlalu banyak juga sih sebetulnya remaja yang akhirnya tuh benar-benar melakukan. Mereka tuh sebetulnya masih punya ada rem ya, balik kalau memang parenting di dalam keluarganya itu baik. Kita nggak pernah bilang parenting sempurna, nggak ada parenting dengan keluarga yang sempurna kayak gitu. Itu sih ya, lebih ke kalau bicara tentang berontak pasti aja ada. Waktu kita membimbing anak, mereka berargumen pasti aja ada kayak gitu. Tapi itu dia, satu kebenaran itu membentuk mereka. Namanya membentuk itu kan nggak selalu enak. Betul. Bahkan sebagian besarnya nggak enak. Tapi kalau nggak kita bentuk di usia remaja, harusnya di usia anak ya Pak Roni ya. Sudah terlambat di usia remaja. Kita kasih tahu kesadaran ini yang benar, ini yang salah, maka akan loss. Saya jadi penasaran ini. Kan yang namanya jadi orang tua kan susah ya. Bu dan Bapak ya. Sedangkan kalau kita tahu ya, ada sebelum menikah ada bimbingan pranikah. Ya kan? Nah, setelah menikah dan berkeluarga kayaknya nggak ada ya bimbing sekolah untuk orang tua ya. Ini gimana? Apakah gereja menyediakan apa ya? Kayak konseling atau apa ini untuk orang tua? ranahnya Pak Roni ini. Oke, silakan Pak Roni. Kalau gereja memang saya lihat ya, tapi sekarang kayaknya udah mulai banyak sih yang mulai sadar. Agak melupakan itu bahwa orang tua punya peran penting. Jadi misalnya dari kecil udah ada sekolah minggu. Jadi orang tua pikir oh ya pendidikan rohani anak saya mah serahin ke sekolah minggu aja gitu. Nah kemudian nanti sekolah Kristen ya serahin ke sekolah Kristen. Jadi yang lucunya gini, Senin sampai Sabtu udah saya rusakin nih anak nih. Masukin bengkelnya hari Minggu gitu ya. Terus kalau nggak berhasil dimarahin sekolah minggu, ngajarin apa sih anaknya? Ngajarin mah bener anak mah. Udah diajarin yang bener, pulangnya dirusak sama orang tua sebenarnya. Balik lagi ya. Balik lagi gitu.
Jadi ya memang gereja, tadi kan dibilang gak ada sekolah orang tua, terus berat jadi orang tua. Berat. Terus kenapa MJ mau jadi orang tua? Ayo ditanya langsung loh. Itu sudah ini Pak. Sudah kodrat. Iya. Sudah panggilan. Ya sebenarnya sih saya juga nggak ada sekolah pendeta juga, nggak ada sekolah orang tua hamba Tuhan juga. Makanya kadang-kadang ada bilang, ih apanya si pendeta, anaknya pendekar nih. Tapi sebenarnya ya kita perlu dibekali. Iya. Bekali tapi sesuai prinsip firman Tuhan. Kan banyak ya parenting ya. Tapi di parenting yang kita adakan di gereja memang ada nilai-nilai kebenaran yang kita harus jalankan. Iya. Soalnya Tuhan tuh udah di dalam firman Tuhan tuh dari awal tuh sudah mengajarkan parenting tuh yang luar biasa, tinggal kita kembangkan gitu. Cuma kita nggak tahu gitu. Ya jadi gereja harus sudah mulai memperlengkapi orang tua karena kita nggak ada sekolah orang tua kan. Iya. Oke ya, menarik banget ya kita hari ini berbicara lebih dalam ya daripada yang kemarin ya, terutama tadi ya tentang LGBT dan juga iya betul banget. parenting. Ya mungkin terakhir kali ya. Terakhir ya. Mungkin kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan dari perbincangan di Podcast hari ini ya. sesi 2 Iya. Silakan. Oke. Dari mana dulu silakan. Silakan. Ya. Dari saya apa ya, kalau bicara tentang remaja, hargai mereka sebagai pribadi, dengarkan mereka ketika mereka berargumen sekalipun, dan berperanglah layaknya kita adalah sahabat bagi mereka, karena itu yang mereka perlukan ya. Dan jangan lupa terus berikan mereka kesadaran akan ada Tuhan dalam hidup mereka yang mengasihi dan peduli kepada mereka. Maka biarkan mereka secara naturalnya bertumbuh dan mengalami Tuhan di dalam hidup. Iya. Wah, luar biasa sekali. Silakan Pak Roni. Silakan Pak Roni. Kalau saya anak-anak memang kan itu usia-usia emas. Ya, jadi usia-usia itu adalah usia orang tua tuh benar-benar jangan lewatkan untuk menanamkan nilai-nilai kebenaran pada mereka. Tetapi tidak stop sampai anak gitu, sampai remaja pun mereka bisa membangun relasi dengan anak. Supaya segala macam tantangan tuh selalu ada, bergantinya waktu, zaman tuh akan berbagai macam tantangan. Tapi kalau orang tua yang di depan mereka, ya bukan mereka yang di depan dibiarkan ya, orang tua jadi benteng buat mereka. Ibaratnya tekanan besar, tapi ada yang menahan gitu. Ya menahan. Nah disitulah sebenarnya peran orang tua, karena kita pernah jadi remaja, kita pernah jadi pemuda, anak belum pernah jadi remaja, belum pernah jadi pemuda gitu. Nah kita yang lebih tahu ya, kita yang membentengi. Jadi kita yang muridkan anak kita, jangan dunia yang muridkan anak kita. Iya. Wah luar biasa. Nah tadi ngomongin soal remaja, remaja itu kan sebetulnya usia yang banyak naik turunnya naik ya. Turun, ya. Tapi ada juga loh remaja-remaja yang bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Contohnya ini kopi di depan kita. Benar. Ini dia. Jadi ini mungkin saya jelasin dulu ya. Jadi kopi Trimulyate ini adalah karya dari siswa-siswi di SMA Trimulya. Wah, keren nih. Keren banget ya. Kita mau coba ya sama-sama hari ini ya. Boleh coba nih. Ini karya anak-anak remaja. Langsung seger nih kayak ini. Mari kita seruput. Nah. Wih, keren bener. Enak ya? Enak loh. Bisa langsung dihabisin nggak? Beda dengan yang biasa-biasa. Kopinya kerasa. Iya nih, enak banget nih, seger. Apalagi kalau lagi capek, lelah, boleh langsung aja dipesan, ya kan? Ini nggak ada kontaknya ya? Dipesan kemana? Nanti ada di deskripsi. Iya, nanti di bawah ini ya. Ya, oke. Baik, kita sudah selesai ya podcast kita hari ini. Nggak kerasa ya waktunya ngobrol-ngobrol minum kopi. Nah pas ya. Pas ya ngobrol-ngobrol minum kopi beres. Oke, terima kasih Pak Roni dan juga Ibu Wina atas kesediaan waktunya ngobrol-ngobrol sama kita. Dan juga terima kasih pada para pendengar sekalian. Semoga segala hal yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat dari saya Sevia dan juga MJ. Ya, Kita Tuhan ketemu Yesus lagi di lain kesempatan. Iya. Tuhan Yesus. Baru Tuhan Yesus memberkati.